Siapa yang tidak kenal dengan sosok Abraham? Ia adalah tokoh yang penting yang telah mengisi sejarah dunia ini. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Pemanggilan Abraham oleh Tuhan Allah dicatat dalam Kejadian pasal 12, di mana Allah memerintahkannya meninggalkan tempat kelahirannya, Ur Kasdim, untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahui olehnya. Kepada Abraham, Tuhan berjanji akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Allah akan memberkati dan membuat namanya masyhur. Dengan iman kepada Allah, Abraham mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ia pergi bersama dengan istrinya Sarah. Abraham pergi meninggalkan segala kenyamanan hidupnya. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan hidup Abraham menuju tempat yang dijanjikan Tuhan tidaklah mulus. Ia harus menghadapi berbagai macam problematika hidup. Di pasal 15, Allah mempertegas tentang janjinya kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Dan nanti anak yang akan lahir dari Sarah lah yang akan menjadi ahli waris. Allah berfirman kepadanya di pasal 15 ayat 5, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Waktu demi waktu, Abraham dan Sarah tak kunjung mendapat keturunan. Hingga akhirnya di pasal 16, dikisahkan bagaimana Sarah tidak lagi sabar untuk memiliki keturunan. Sarah akhirnya membuat keputusan sendiri. Diceritakan, Sarah mengambil seorang hamba perempuan yang bernama Hagar untuk diberikan kepada Abraham dengan tujuan untuk mendapatkan seorang anak dari rahimnya. Hagar pun mengandung anak dari Abraham. Tentulah sebagai seorang yang berstatus hamba, Hagar melihat ini merupakan kesempatan baginya untuk merubah status sosial sebagai seorang hamba. Ia menganggap ia telah mengandung anak dari Abraham. Maka dengan begitu ia merasa telah memiliki hak yang sama seperti Sarah. Ia merasa bahwa derajatnya telah naik. Tidak heran di pasal 16 ayat 4 dikatakan di sana bahwa Hagar memandang rendah nyonyanya, yaitu Sarah. Sarah tidak terima dengan sikap Hagar. Untuk itu di ayat 6 dikatakan lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan kemudian menemui Hagar dan menyuruhnya untuk kembali kepada Sarah, dan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kita pasti bertanya mengapa Allah mengizinkan penindasan terjadi atas Hagar. Apa sebenarnya tujuan Allah menyuruh Hagar kembali kepada Abraham dan Sarah? Di masa itu ada undang-undang yang mengatur bahwa apabila anak sang hamba lahir di rumah sang nyonyanya, maka anak itu akan menjadi anak sang bapak yang sah dan diakui, serta akan menerima hak istimewa dari bapaknya. Dan kalau tidak, maka anak sang hamba itu tidak akan diakui dan tidak akan menerima hak istimewa dari sang bapak. Tuhan tidak ingin membiarkan Ismail menjadi anak yang terlantar, yang tidak jelas. Sebab bagaimanapun juga, Ismail adalah keturunan dari Abraham. Terlepas dari kelahiran Ismail yang terjadi atas persekongkolan tiga pihak, yaitu Sarah, Abraham, dan Hagar, Ismail jelas telah menjadi keturunan dari Abraham. Nah, itulah rencana Allah yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Allah punya tujuan dan rencana yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Singkat cerita, akhirnya Ismail lahir di tengah-tengah kehidupan Abraham, Sarai, dan Hagar. Dan saat Ismail lahir, Abraham berumur 86 tahun. Kemudian Tuhan tidak lupa dengan apa yang dijanjikannya kepada Abraham, bahwa ia akan diberikan keturunan dari Sarah. Di pasal 21 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan Sarah, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Abraham kemudian menamakan anak itu Ishak. Dan saat Ishak lahir, Abraham sudah berumur 100 tahun. Saudaraku, kita tiba pada bacaan kita dalam Kejadian 21 ayat 8-21. Ishak terus bertumbuh hingga akhirnya ia disapi. Disapi adalah waktu di mana seorang anak berhenti menyusui, menerima air susu ibu. Alkitab mencatat bahwa suatu ketika Sarah melihat Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tiba-tiba Sarah menjadi marah. Nah, kata bermain di sini dalam berbagai terjemahan memiliki konotasi yang negatif yang bisa berarti mengejek, pencemooh, berlaku yang tidak baik. Itulah yang kemudian membuat Sarah menjadi marah dan menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail.
Dan akhirnya sekalipun dengan berat hati, Abraham pun mengusir Hagar dan Ismail. Allah kemudian berkata kepada Abraham untuk jangan sebalah hatimu, sebab yang disebut keturunanmu, artinya yang akan disebut ahli waris dan menjadi keturunan, itu berasal dari Ishak. Apa yang dikatakan Allah hendak mempertegas bahwa bangsa yang besar dan berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah melalui Ishak. Oleh karena itu, Tuhan Allah meminta agar Abraham mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah. Ada yang menarik di ayat 13 tentang Ismail. Allah berkata bahwa Ismail, anak Abraham yang lahir dari Hagar, juga akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Sebab bagaimanapun juga Ismail adalah keturunan dari Abraham. Abraham kemudian melakukan apa yang diminta oleh Sarah. Ayat 14 dikatakan di sana bahwa keesokan harinya Abraham mengambil roti dan sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Artinya Abraham menyerahkan Ismail secara penuh menjadi tanggung jawab Hagar untuk diurus dan diasuh. Ketika Hagar dan Ismail ada di padang gurun Beersheba, persediaan makanan dan minuman mereka telah habis. Jadi dapat dibayangkan betapa hancurnya Hagar sebagai seorang ibu melihat Ismail anaknya ada dalam keadaan yang lemah karena kehabisan makanan dan minuman. Hagar berkata, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Hagar kemudian menangis dengan suara yang keras sebagai bentuk ekspresi atas rasa sedihnya. Nah, di ayat 17 kita melihat bagaimana Allah menolong Ismail dan Hagar. Apa yang engkau susahkan? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Allah menyatakan keadilan dan janjinya sebab Ismail adalah darah daging Abraham. Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Dengan demikian, pertolongan Tuhan kepada Ismail adalah bentuk konsistensi Allah dalam menepati janjinya. Allah berjanji bahwa Ismail juga akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Allah menghendaki Ismail tetap hidup dan melanjutkan hidupnya. Untuk itu di ayat 18 Allah memerintahkan Hagar, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia." Allah kemudian membuka mata Hagar sehingga ia dapat melihat sebuah sumur. Hagar belum dapat melihat sumur itu sebab baik mata jasmani dan rohaninya telah diselimuti oleh kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasan. Nah, di ayat 20 dicatat bahwa Allah menyertai anak itu sehingga ia terus bertambah besar, ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyimak cerita dari bagian firman Tuhan ini, lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita hayati dan renungkan dalam perjalanan keberimanan kita? Yang pertama, Tuhan Allah tidak hanya sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Dia adalah Allah yang memelihara dan Allah yang menyertai. Dalam pemeliharaan dan penyertaannya, Allah konsisten dalam menepati setiap janjinya. Ia berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Maka janji itu dilakukannya dengan menolong dan memelihara kehidupan Ismail saat ada dalam keadaan haus dan lapar. Allah melakukan itu supaya Ismail tetap hidup dan agar hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah yang kita imani adalah Allah yang setia menepati janjinya. Dalam firman-Nya Allah berjanji untuk menyertai dan menolong kita dalam kesesakan, maka percayalah bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Yang kedua, Allah bukanlah Allah yang menghendaki tindakan kesewenang-wenangan bagi seseorang. Allah menyetujui Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena Allah memiliki rencana yang besar dan tak terpahami oleh manusia. Dapat dibayangkan jika Ishak dan Ismail berada dalam satu rumah. Dalam perkembangannya pasti akan terjadi konflik kepentingan antara Sarah dan Hagar, tetapi juga antara Ishak dan Ismail mengenai ahli waris dan hak sulungan. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi ahli waris dan yang akan menjadi bangsa yang besar bukan berasal dari anak yang dilahirkan Hagar, tetapi keturunan Abraham yang lahir dari Sarah. Inilah jalan pikiran dan rencana Allah yang tidak dapat dipahami oleh manusia yang begitu terbatas. Maka dalam keterbatasan kita sebagai manusia, yang kita lakukan adalah tunduk pada setiap ketetapan dan rencananya. Meskipun Abraham merasa berat hati melakukan pengusiran terhadap Hagar dan Ismail, tetapi ketika Allah meminta kepadanya untuk tunduk dan melakukannya, maka Abraham melakukannya. Saudaraku yang harus kita imani bahwa rencana Allah bagi hidup kita dan keluarga kita adalah rencana yang terbaik. Sekalipun terkadang sulit bagi kita untuk menerimanya, tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan yang membawa kebaikan.
Yang ketiga, dalam hidup ini, kita pasti banyak diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah hidup. Beratnya tekanan dan banyaknya pergumulan hidup membuat mata rohani kita seringkali tertutup, sehingga kita lupa pada janji pemeliharaan Allah. Kita diajak untuk selalu memahami bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita ada dalam kesulitan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu hadir memberi pertolongan, bahkan pada saat-saat yang paling kritis. Ketika kita ada di titik paling rendah dalam hidup ini, Dia tetap hadir memberikan pertolongan kepada kita. Sebab Dia adalah Allah yang peduli, yang selalu mendengar setiap doa, jeritan dan tangisan kita. Yang keempat berkaitan dengan ayat 18 yang juga adalah tema kita. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Perkataan ini merupakan perintah bagi setiap keluarga yang di dalamnya ada orang tua dan anak-anak. Bahwa di tengah banyaknya pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, jangan sampai mengabaikan tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Di tengah himpitan dan tekanan pergumulan, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Artinya masalah hidup yang kita hadapi jangan sampai menghalangi dan menghambat tugas kita untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Sebab pendidikan karakter Kristiani sejatinya berangkat dari dalam hidup keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, bangunlah, bangkitlah dari berbagai pergumulan hidup kita yang membuat kita cemas, takut, dan khawatir. Kemudian angkatlah anak-anak kita dan bimbinglah mereka. Bawalah mereka pada jalan yang dikehendaki Tuhan, sehingga di kemudian hari mereka akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kelima, sebagai gereja yang diutus di tengah dunia, maka gereja harus hadir bagi semua orang termasuk di dalamnya bagi pembentukan karakter anak-anak kita. Gereja adalah wadah di mana iman anak-anak ditumbuh kembangkan. Gemim harus hadir sebagai gereja yang ramah anak sebagai bentuk identitas dan komitmen kita sebagai gereja Tuhan. Keberpihakan gereja bagi anak-anak tercermin melalui penyediaan fasilitas dan program yang dirancang untuk membantu anak-anak dalam pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Kami menjadi alat Tuhan dalam rangka menghadirkan lingkungan yang aman, sejuk, dan nyaman, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai kegiatan dan program yang positif, yang inovatif, dan kreatif. Tujuan semua itu adalah menjadikan anak-anak kita memiliki karakter yang kuat dalam mengasihi Kristus dan mengasihi orang lain. Amin.